Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Anissa Sari, NIM 229102. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di sini di pagi yang sangat cerah ini. Izinkan saya akan membawakan pidato saya yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Adapun pidato saya kali ini akan terdiri dari 3 pokok bahasaan yang sangat penting. Pokok bahasaan yang pertama yaitu tentang jasa kedua orang tua, sedangkan pokok pembahasan yang kedua yaitu adalah alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan pokok kebahasaan yang terakhir adalah cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dan menjaga kita selama 9 bulan dan juga berjasa melahirkan kita ke dunia ini dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya itu saja teman-teman sekalian, setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya. Besar sekali jasa seorang ibu dan tentu saja tidak bisa dibalas dengan harta apapun yang kita miliki. Seorang ayah juga sangat berjasa dengan yang telah memberi kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang ayah kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Pengorbanan seorang ayah juga tidak dapat kita pandang sebelah mata, teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan dari ayah kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdiri di sekolah yang sangat kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua, karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Sebagai hamba yang taat kepada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Salah satu perintah Tuhan yang sangat jelas adalah berbakti kepada kedua orang tua. Turutilah segala nasihat dan perintah orang tua kita selagi nasihat dan perintah itu adalah yang baik-baik untuk kita. Selain itu juga cara berbakti yang dapat mudah adalah dengan selalu mendoakan orang tua kita. Doakan mereka selalu setiap saat dan juga setiap kesempatan yang ada. Dan teman-teman yang harus kalian ketahui, dengan selalu mendoakan orang tua, maka mudah-mudahan kita masuk sebagai anak yang berbakti dan anak yang soleh dan soleha. Mulai sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua, yaitu ibu dan ayah kita di rumah. Jadilah anak yang berbakti dengan menyenangkan hati kedua orang tua dengan sepenuhnya. Tanpa kita sadari juga begitu banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita. Marilah sejenak kita tengok ke belakang sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dengan rasa yang amat sakit dan melelahkan. Ibu mempertaruhkan nyawanya sehari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk seorang anak yang akan ia lahirkan. Kurang lebih 2 tahun lalu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman kita tidak tidur nyenyak. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara tangisan kita. Beranjak ke masa kanak-kanak, tak jarang juga kita harus membuat bingung mencari kita yang keasikan bermain. Tak jarang pula ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak-anak tetangga dan teman-teman lainnya. Tidak hanya itu, ibu dan ayah pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa dan ibu bapak kita, sehingga walaupun kita membalas jasa-jasa itu, menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu pun belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan mencukupkan keperluan hidupnya, tidak membuatnya nangis, sehingga kita bisa membahagiakannya, kita membenahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjaannya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Mampukah kita membalas semua kebaikan mereka? Tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu,
Marilah kita mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kehidupannya yang nyaman. Amin. Dan janganlah sesekali kita menyakiti beliau, karena surga terletak di bawah kaki telapak ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridhoi kita. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasi teman-teman menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan permohonan maaf yang atas ada kehilafannya. Sekian pidato dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.